Kita berkenaan dengan salam subuh. Kemarin kita sudah mengkaji bagaimana orang yang berserta keluarga, anak, istri, cucu, bapak, orang tuanya serta nenek-neneknya masuk surga bersama-sama, sehingga malaikat pun masuk dari pintu-pintu surga yang didiami oleh mereka, mengucapkan salamun alaikum. Kalau pintu-pintu itu banyak, malaikat banyak masuk melalui pintu-pintu, berarti mereka mendapat surga yang lega, gitu kan? Kemudian dia masuk ke surga itu dengan bahasa yadkhuluha. Mereka masuk sendirinya, ke fi'il madhi, yadkhuluha, masuk dengan sendirinya. Ibarat orang punya privilege, punya, kalau di penerbangan katakan punya kartu gold, gitu ya. Dengan mudah segala urusan, terutama penerbangan internasional, sangat memberikan privilege pada orang yang dapat kartu gold. Yadkhulu mereka masuk ke dalam surga bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari keluarga besar. Salamun alaikum, karena bima sabartum, karena kesabaran kalian, mereka. Jadi di sini kesabaran itu yang menjadi hal yang menonjol di dalam dirinya, gitu. Jadi kalau salam kepada orang-orang yang masuk surga perombongan, yang menonjol itu dua. Satu, mereka pandai memilih dalam segala perselisihan di dunia ini. Insya Allah, Allah memberikan posisi yang benar. Bayangkan kalau kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam perselisihan di dunia ini, kita termasuk yang disalahkan. Oleh sebab itu pesan itu merupakan pesan kepada kita untuk hati-hati, belajar sungguh-sungguh, merendahkan hati. Di dalam ayat-ayat yang lain yang tidak perlu kita, sudah saya ungkap, ya. Orang yang paling disenang itu yang mau belajar, mau meneliti, ya, mau menekuni, gitu, sehingga pilihan tepat. Bayangkan orang yang masuk neraka itu, dia sudah berprestasi dengan baik, dengan menurut dia, maka dia masuk neraka itu menjerit-jerit, teriak-teriak, minta supaya dikeluarkan, dan dia janji akan kembali, akan beramal sesuai dengan yang diketahui, ya, setelah dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih bukan main itu. Orang jadi ada tipologi, ya. Kita nanti sampai ke tipologi. Orang yang masuk neraka itu punya tipe. Ada yang diam, ada yang mendongak,
ada yang berteriak-teriak, ya. Ada yang berunding, bisa nggak ditukar semua yang dia punya di dunia ini, kira-kira begitu ya. Nah itu hal-hal psikologis yang harus kita pahami sehingga kita bisa melihat. Gitu. Kalau orang berteriak-teriak sampai protes begitu, berarti orang berprestasi, orang yang melakukan amal-amal tapi menurut dia itu benar, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu salah, ya. Kemudian di ayat sebelumnya adalah termasuk ulul albab, orang yang berpikir cerdas dan berbudi, berakhlak baik, ya. Kemudian orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, ya. Jadi artinya dari sisi dia memenuhi janji dan tidak melanggar, maka dari sisi Allah menepati janji, ya. Ini berkaitan dengan ayat-ayat di dalam surah Az-Zumar nomor 74 yang mengucapkan alhamdulillah Allah telah menepati janji, gitu, ya. Kemudian orang itu merasa takut, wa yakhshawna rabbahum, takut kepada Tuhan mereka, ya. Dan mereka khawatir, wa yakhafu nasu al-hisab, mereka khawatir terhadap hasil hisab, ya, hasil hisab. Ini terkait dengan di dalam surah 23, ya. 23 ayat 57, 58, 59, 60, 61. Ya. Digambarkan orang yang seperti ini, sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati, ya. Dan mereka beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka tidak mempersekutukan Tuhannya, dan mereka yang beramal, artinya dia sudah beramal, ya, berinfak, sedekah, kemudian sholat, gitu, ya, kemudian berzakat dan sebagainya, sudah memberikan yang terbaik menurut dia. Nah, gitu. Dan mereka yang seperti saya ungkapkan tadi, karena di sini walladzina yu'tuna ma itu mewakili segala sesuatu atau, ya, yang diberikan kepada pengabdian, wa qulubuhum wajilah, hatinya takut. Jadi takut itu ada 4 macam. Takut di dalam Quran itu ada 4. Satu mengenai khasyah, takut juga, takut karena ilmu. Orang berilmu itu takut terhadap hal-hal yang negatif. Kalau orang yang tidak punya ilmu nggak takut, kan? Otomatis nggak takut. Nah, di sini wajilah, dia takut karena akan berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala. Annahum ila rabbihim raji'un. Dia takut karena berjumpa dengan Allah. Jadi khawatir ya,
Takut amal-amal itu nggak cukup. Nah, perasaan itu yang dikembangkan dalam diri kita. Misalnya perasaan takut itu. Ya Allah, di dalam tausiah ini hampir setiap subuh, ya, gitu ya. Tiap subuh, ya, melakukan tausiah gitu. Ya Allah, takut kalau itu masih kurang. Ya kan, kita takut seperti itulah yang kita perlu pelihara, ya gitu. Nah, perasaan takut ini ulaika yusari'un, mereka itulah bersegera. Kalau di dalam surah Al-Imran 133, yusari'u ila maghfirah, bersegera mohon pengampunan dari Tuhan mereka, ila maghfiratin min rabbih. Kalau di sini wasa yusari'u fil khairat, bersegera dalam melakukan kebajikan. Nah, apa yang dilihatnya suatu kebajikan segera dia lakukan, ya. Segala hal, ya, baik materi, non materi, ilmu, segala sesuatu. Wahum la sabiqun, mereka itulah yang kebaikan-kebaikan yang berlomba-lomba. Nah, dalam kebaikan, karena wa qulubuhum wajilah, karena rasa takut karena berjumpa dengan Allah, dia merasa amal-amal itu jauh daripada yang semestinya, nah, gitu, ya, dan segera dia melakukan amal-amal, ya. Walaupun wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidak kami membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Nah, ini dia tidak mau tertipu oleh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia nggak mau ketipu. Kita kan kalau kita tahu itu, sebenarnya Tuhan tidak akan membebani kita sesuatu yang, tapi kita tak tahu ukurannya. Nah, gitu. Waladaina kitabun, di sisi kami punya catatan, yantiqu bil haqq, yang membeberkan yang sebenarnya, ya. Wahum la yuzlamun, kamu tidak akan dirugikan, tidak dizolimi. Artinya begini, kalau kita memang punya uang banyak, ya, sudah pantas kita memberikan lebih banyak, ya gitu kan. Misalnya orang yang sama-sama punya rezeki yang sama, punya kewajiban yang sama, sudah sepantasnya katakan dia berinfak lebih banyak, nah gitu, dia berkorban lebih banyak, gitu. Tidak tertipu dengan setan yang menggosok-gosok, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi di dalam Quran ini selalu ada kuncinya. Di satu sisi terbuka kemudahan, tapi di sisi lain ada kunci, ada ukurannya. Nah, gitu ya. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu selalu paling tidak ya, supaya orang tidak kecil, ya, paling tidak 2 ayat, ya. Paling tidak 2 ayat sehingga tidak kecil, ya. Saya coba menjelaskan bagaimana kecelenya orang Nasrani dalam menyikapi kelebihan yang dianugerahkan kepada Nabi Isa di dalam surah Al-Imran. Mereka selalu mengemukakan ayat ini, ayat 45. Ingatlah
ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah firman kalimat darinya, yaitu seorang putra bernama Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Dia selalu menonjolkan itu, bahwa Nabi Isa itu istimewa. Betul. Ya, betul. Dia termasuk orang yang termuka di dunia dan akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Dia buktikan. Tapi kita tunjukkan, ya, bahwa ada pada padanannya, ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat 69. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah." Wajihah, ya, wajihah di sisi Allah terhormat. Jadi, ya, Al-Quran itu jelas membatasi, ya, mendorong, memberi keringanan dan sebagainya, ya. Saya kira kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.